Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Dan berikut data Wuhan terkini coronavirus, persebaran yang dinamakan corona di WHO Indonesia. sebagai Dengan 2019 novel coronavirus, adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak. Dalam rangka membandingkan secara keseluruhan Terdapat 5 jenis virus corona yang dapat menginfeksi. Coronavirus atau COVID-19 adalah penyakit yang sedang melanda hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penyakit ini berawal di kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019 lalu, dan pertama kali masuk ke Indonesia dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi positif COVID-19 yang tertular dari seorang warga negara Jepang. Hingga pertanggal 22 November 2020, Indonesia telah melaporkan kasus positif corona sebanyak 497.668 kasus. Sedangkan dalam hal kematian berjumlah 15.884 kasus. Sementara itu, kasus yang telah sembuh adalah sebanyak 418.188 kasus. Segala cara telah diupayakan oleh pemerintah Indonesia, termasuk Presiden Republik Indonesia yang telah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Dan peraturan Presiden Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur rincian dan APBN tahun 2020. Selain itu juga, pemerintah pusat telah menganggarkan sebesar 405,1 triliun untuk penanganan pandemi virus corona melalui kementerian-kementerian yang bersangkutan. Ada 6 program bantuan pemerintah di tengah pandemi. Yang pertama yaitu Kartu Prakerja untuk pengembangan kompetensi. Yang kedua yaitu bantuan UMKM yang disalurkan dalam 1 kali transfer. Yang ketiga, subsidi gaji bagi pegawai swasta yang mendapatkan gaji di bawah 5 juta. Yang keempat, bantuan langsung tunai atau BLT. Yang kelima, token listrik. Dan yang keenam, uang pulsa sebesar 400.000 untuk ASN. Sebelumnya juga, Presiden telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pada tanggal 13 Maret 2020 berdasarkan keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020. Namun pada akhirnya dibubarkan dan dipindahkan dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemerintah juga telah menetapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di beberapa wilayah di Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham telah membebaskan lebih dari 30.000 orang narapidana dan anak melalui program asimilasi hak integrasi, baik berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, maupun cuti menjelang bebas. Pemerintah juga selalu mengingatkan 3M, karena 3M bisa mencegah penyebaran virus corona. Apa saja 3M itu? Yang pertama yaitu menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Kasus wabah penyakit sebenarnya sudah ada sejak dulu di masa Rasulullah Muhammad SAW. Hadis ini disampaikan Abdurrahman bin Auf kepada Umar bin Khattab yang sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat itu Umar sudah menjadi khalifah. Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, maka janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, janganlah kamu keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri darinya.